panjang. 5. Ini bisa ya bisa tidak. Prioritaskan daun bisa mengecil. Tetapi tidak juga nek seneng rapopo. Ulangi lagi. 1. Boleh dibolak-balik ya, ini bukan urutan, tapi ciri-cirinya ini gitu. Bukan urutan ini dulu enggak. Berbatang keras, berakar tunggal, terus bercabang, berumur panjang, prioritas daun mengecil. Ini sudah kepegang, kita mau eksplor apapun bebas. Paham ya? Jadi wis paham konsep dulu, eksplorasi itu baru keluar dari itu. Banyak orang sing aku bebas kok, tapi konsep belum kecekel ya itu jadinya ngawur. Nah, tetean termasuk enggak dalam kategori ini. 1. Berbatang keras, dicokot atas pura, atas berbatang keras. Sinuduk sing benjut teteane apa bathuke kan gitu. Benjol ora. Ya. Enggak, risetnya sederhana, kita potong tetean, kita taruh di gelantangke kena panas, kena udan, bandingkan dengan pohon lain. Bandingkan dengan kayu lain di situ. Mana yang lebih dulu lapuk? Nah, jenjang waktunya itu sekemampuan kita. Kalau saya biasanya 1,5 tahun sampai 2 tahun. Entek ora pohon itu. Kalau tidak habis, berarti dia berbatang keras. Sederhananya segitu. Atau berbatang lunak tetapi punya lapisan yang membuat dia awet, seperti cemara. Dia seperti ada lapisan minyaknya. Makanya kalau sering sinensis dibuat keringan, jinjinan itu bisa awet lama. Kayunya nggak begitu keras, tetapi dia punya lapisan itu yang sampai kayu itu kering juga masih seperti itu. Kecuali terbakar, selesai. Kayu pinus itu basah aja kebakar. Nah, itu dari batang kayu keras pertama ya. Berakar tunggang. Biar ngirit. Oke, berbatang tunggal itu kita bisa merisetnya dari bibit pohonnya. Ada pohon tetean sebesar ini, sekitarnya biasanya tumbuh anak-anaknya. Dicabutnya anak-anaknya, bergedek. Punya nggak? Akar tunggang semua sudah tahu ya. Akar tunggang itu fungsinya untuk konstruksi pohon. Kalau pohon tingginya 7 meter, akar tunggangnya pasti 7 meter. Ke atas, ke bawah. Kalau liar gerakannya sama, dia tumbuh cabang, akarnya juga. Dia ranting, akarnya juga. Tetapi akar tunggang itu hanya nembus terus seiring ini tinggi. Nah, akar tunggang itu fungsinya konstruksi bukan untuk mencari makan. Jadi kalau dalam bonsai itu dipotong, tel. Yang mencari makan itu akar samping, kiri, kanan, depan, belakang itu yang untuk mencari makan. Nah, kalau di dalam bonsai kan konstruksi itu tidak dipakai karena sudah di dalam pot, potong. Jadi hanya seolah-olah seperti itu. Yang ketiga adalah berumur panjang. Berumur panjang kita bisa tanya sama orang terdahulu kita, Mbah Kakung, Mbah Buyut, Mbah iki wit tetean iki umure pira ya, Mbah? Wah, aku rumono wae wis nang kono. Lebih dari 50 tahun 50 atau 100 ya kalau pohon itu 100 tahun itu sudah bisa dikategorikan berumur panjang. Ya kita prediksi sendirilah 50 sampai 100 tahun suwe menah itu sudah dibilang bonsai berumur panjang. Tetean seperti itu tidak? Ya, berarti 3 tadi masuk ya. Yang keempat pasti masuk karena bercabang. Nah, bercabang ini kan nanti akan menjadi kelanjutan bercabang, punya anak ranting, punya ranting, anak ranting, cucu ranting dan lain sebagainya. Sementara pohon kelapa tidak bercabang, maka tidak punya ranting, cucu ranting, cicit ranting, maka bonsai kelapa tidak masuk dalam kategori bonsai yang pada umumnya. Silakan dia membuat dimensi sendiri, menganggap bonsai kelapa, pasti dia punya segmen sendiri. Bagi saya itu hanya pohon mini, pohon unik dan seperti itu ya. Dan dia tidak berakar tunggang, dia akar serabut. Lalu ke berapa tuh tadi? 4-nya ya. 1 berbatang keras oke, berakar tunggang oke, berumur panjang oke, bercabang oke. Yang berlima ini selera. Daun bisa mengecil. Artinya
Kalau daun bisa mengecil, kita bisa fleksibel membuat karya bonsai, bisa dibuat mame, bisa dibuat semol, bisa dibuat bonsai lap dengan anatomi utuh menggunakan daun. Banyak yang karena daun tidak bisa mengecil lalu ditampilkan pruning, tampil gundul seperti itu. Tidak ada daun, hanya pupus-pupus. Itu boleh. Artinya tadi tidak menjadi mutlak daun bisa mengecil atau tidak. Cuman kalau kita bikin small, daun tidak bisa mengecil ya mungkin ketutup godong. Biu, godong tok gitu kan. Tetean masuk dalam 5 kriteria tadi, maka tetean sangat layak kalau kita bikin bonsai. Kadang-kadang ada kesulitan lain, misalnya rose gedawan, sulit ngepres dan sebagainya, itu urusan teknis. Itu dibahas nanti lebih panjang lagi karena sambil jalan nanti ketemu sendiri. Teknik itu masing-masing orang bisa berbeda. Kalau saya caranya seperti ini. Apa contohnya? Nah ini, misalnya ini jaraknya sekian. Duh, rakit ya. Nah, kalau ini dipotong di sini maka tidak mungkin tumbuh di sini kalau tidak ada tunas satu di sini, balik nolnya. Caranya adalah ini saya potong nanti keluar satu daun, dibiarkan keluar daun berikutnya, daun yang atas hilang, otomatis satu langkah ruas itu wis memendek. Tambah lagi satu daun, didiamkan, tambah satu daun, potong lagi satu daun itu. 2 kali pemotongan, ruasnya sudah pendek. Selera, mau 3 kali, 4 kali pemotongan itu berarti kan jelek dulu ya. Jadi bonsai kalau mau bagus harus dideloki elek terus nggak apa-apa. Nah setelah 3-4 kali pemotongan baru dilihatkan sampai anatomi yang kita inginkan. Pengen sebesar ini, dari segitu besok dipres dari 4 titik tadi pasti tumbuh rapat. Itu teknik yang terjadi biasanya di legundi barang seperti itu. Supaya hilang itu 3 jalan panjang-panjang tegel dulu. Memang belum anatomis harus dipres wis kalau orang nggak paham memang terus jadi deloknya waktu. Saya beberapa waktu lalu, sekitar berapa tahun lalu Pak Cik, mulai proses di Pancarga 2-3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu saya nanam waru sebesar ini, tekukannya sak ini. Yo elek, wong deloknya kaya pancing gitu kan. Lah kantuk yo apa gitu kan. Jelek. Karena gedene nggih sakmene kok tekukane sakmene ombone. Dia tidak tahu kalau saya ini membesarkan waru itu sebesar paha. Wah, nek wis sak paha kan dadi liukane kadek. Kalau dulu saya bikin liukan detail, terus saya besarkan segini ya rapet to liukane opo, enggak ada gunanya. Nah, artinya program bonsai kalau mau jadi bagus, ini prosesnya jelek dulu. Jelek terus bahkan. Ada yang pengen besarkan bawah, dipelihara cabang bawah di belakang. Gede, padahal besok pengen dilangi. Hanya untuk memperbesar. Nah, orang awam melihatnya itu mau dulu, ya aku tak tahu, gitu kan? Nah, karena kurang pemahaman dalam teknis. Nah, itu ketika bicara tetean. Yang kedua, tetean itu kita akan bicara lokalitas. Lokalitas inilah yang perlu kita gali untuk generasi pebonsai di Indonesia. Ketika kita melihat Indonesia itu selalu ngefans pada budaya asing, kita jangan sampai seperti itu. Wahai teman-teman sebonsai dan setanah air. Sangat. Atau kita melihat ada bibit baru, lo langsung cincuan beli, sama dia juga diulak seperti ini terus, dan itu paling laris di sini. Saya tidak ada persoalan dengan ekonomi, karena ilmu botani kita lebih pandai daripada luar negeri. Tanah kita, iklim kita lebih mendukung. Di sana mau nanam satu langsung dari segini sampai segini mungkin 7 tahun. Kayak wae pernah salju, kampung. Kayak wae subur musim kering, rampung. Lah di sini cuma 2 musim. Membesarkan segini paling setahun untuk vikas misalnya gitu loh. Ya, saya nggak pernah takut dengan bibit impor masuk ke sini. Kadang-kadang nggak cuma gitu. Ini bisa bawa wong, cepat gede langsung, sedap. Di sana akan kesulitan. Tetapi yang saya sayangkan adalah kenapa kita ngefans dengan budaya yang datang.
Tetean itu lokalitas kita yang mungkin tidak bisa ditandingi oleh negara manapun. Harusnya mereka ngimpor dari kita ekspor tetean. Secara ekonomi ya mesti cepat suki yang tetean gak ada wong-wong. Bang tak tuh bahasa guys tunggal 10.000 tak cangkoki ya mesti oleh. Iya kan? Gendeng mau nyangkok tetean nggak apa-apa ayu kok gitu kan. Kita yang harus jajah dibales gitu. Nah, bagaimana mengangkat lokalitas kita ini kuncinya adalah kebersamaan, saling mensupport. Seperti itu. Itu baru ke arah jenis pohon, belum kepada gaya dan aliran. Yang selama ini kita meniru gaya Cina misalnya atau Jepang misalnya, ekspresionisnya seperti itu. Lokalitas kita itu banyak sekali. Ada pohon apa misalnya nongko gede, dejet. Terus ono manuk umpret ising, tret. Nates, tangking, metu, ringin. Banyak kan di sini? Akhirnya terjadilah satu pohon, ada dua pohon di situ. Ringine urip, oyote gubeti nongko, dua-duanya subur untuk sementara ya. Kedepannya mesti nongkone kuntet. Nah, dalam kondisi semuanya subur itu tidak ditampilkan di pot. Belum ada. Orang akan melihat ini bonsai Jawa Tengah. Karena di luar negeri tidak ada seperti itu. Itulah budaya lokalitas dalam gaya dan aliran. Kalau tadi dalam jenis pohon. Kalau jenis pohon tidak hanya tetean lah. Kita sudah menang jauh di sini. Luar negeri manapun nggak ada yang nandingi kecuali Brasil mungkin. Hutan Brasil lebih komplit floranya. Banyak yang bisa dieksplorasi, tapi 5 dasar tadi kecekel dulu. Nah itu tentang tetean. Kalau untuk program gaya aliran nanti sambil jalan bisa nanti kita sering diskusi, banyak referensi, ada peningkatan. Wah, selesai kayaknya. Yuk, selesai nggak? Selesai kumpulkan. Ada lagi? Oh iya, dan ini double. Iki nyan lebih menyan. Kok min sidik-sidik isi nih. Sorry ya, saya minum. Nah, dengan menang saya nguceh jadi nggak apa-apa. Jadi kita kembali lagi ke serung ini ya. Nah, salah udan. Oke, tadi tahapannya sudah kita lalui, pemilihan gerak dasar, pemilihan topak depan. Sekarang wiring atau mengawat ini sebenarnya fungsinya hanya mengarahkan, tidak mutlak bonsai kudu dikawati, enggak harus. Orang senang bonsai itu kita gunting itu bukan ini. Iya, ini yang baca. Oh ini, untuk kawat. Iya. Kawat, sunat dan lain sebagainya. Nah, kunci pripun Pak? Sing dikawat jenengan. Oh, anakku anggere takoni anake sapa? Didi ngene jawabane sampeyan. Didi sapa? Kok ngono ki ya. Huruf pisan karakternya sangat kuat diingat. Tanggung jawab. Nah, kunci dasar bonsai itu orang di opo-opo nggak apa-apa. Kalau non sewu ya ini nggak membanding-bandingkan loh ya. Terbuka aja. Kalau komunitas motor kita mikir di Selebor itu belum bisa lo gabung. Komunitas motor ranting gede, aku di Selebor tak gabung belum bisa diakui. Iya kan? Yang kedua besok kumpul di alun-alun, yo mangkatok bos libur, yo malah darani bakul rosok. Tetapi di dalam bonsai ini sangat fleksibel. Jenengan pengen serawung, pengen banyak teman, hanya sekedar ini loh. Iki digawa bali disetek. Burung mesti uret, wis iso ndebolo kok. Ngumpul yo takon Mas aku nyetek serut kok ora tukul-tukul nopo yo. Itu sudah jadi komunitas, bolo sangat sederhana itu. Nah, setelah itu kok orang diraga tuku kawan dan lain sebagainya itu ini pertama orang diraga tuku wit ya tadi yo buat ngopeni pluningane kanca atau rada mlaku sithik ono ini boleh gitu kan ini nggak jadi bahan artinya dari nol. Yang kedua orang duwe kawan yo mulai tuku gunting di gunting ketokan kuku ora apa dadi. Nah gunting ini sebagai dasar orang membuat bonsai. Bukan kawat, bukan treper, bukan apapun, catok,
itu untuk mempermudah bagi yang suka gunting ini, maka banyak sekali komunitas bonsai dengan simbol gunting. Karena hanya gunting tok ini sudah bisa membuat bonsai apapun. Dengan teknik misalnya cut bro, ketika kita pengen cabang ke sini maka potong di sini, yang panjang ke sini, kepengen ke bawah serut karena ada titik tumbuh atas bawah, potong yang atas dia ke bawah hanya menggunakan gunting. Nah, ini tadi penjelasan kawat. Kawat ini hanya alat bantu untuk serut, jangan lupa sering dikontrol enggak nanti dekok-dekok seperti ini. Setelah dikawati kita akan pembentukan dimensi. Dimensi ini adalah apa ya? Kalau di dunia musik itu hanya permainan bunyi dan diam. Nah, bunyi terus tekan kiamat itu enggak jadi musik. Diam terus ya enggak musik. Musik itu hanya diamnya ditaruh dimanapun bebas, itu jadi musik. Dinamika itu namanya. Nah, dinamika ini juga sama. Ini untuk pemrograman ruang kosong dan ruang isi. Nah, pemrograman ruang kosong ruang isi harus berpikir masa depan. Kalau ini hidup, nanti tabrakan tidak, menyilang tidak, itu dipikirkan dari sekarang. Setelah itu tadi dipotongnya itu untuk komposisi, mana yang dipelihara, mana tidak, tentu pikirannya masa depan. Kalau dipelihara mengganggu atau mempercantik. Sampai di situ saya tak mudah-mudah, silakan bermeditasi. Ayo. Tak foto. Wongnya difoto, sing foto difoto. Foto. Bila. Yo, tadi yo, pindah yo. Jujung trainernya. Kita tinggal sana itu dong. Terlalu musuh. Imajinasi. Ini termasuk properti nggak? Gunjung. Aku bilang, sadap.